Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan mereaksi soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Malaysia terpongkeng 4-0. Ya, berniat mengejar rank FIFA Indonesia ya. Malaysia malah terpongkeng 4-0. Dia kalah melawan rajanya Oseania, yaitu Selandia Baru. Aduh Pak Ci, yang dipikir Malaysia ininya dia udah selevel sama Indonesia, iya kan? Nah, sebelumnya 8 negara Selandia Baru lain ya, kayak Papua Nugini, Kepulauan Tahiti, Salomon ya kan, itu menolak bertanding dengan Malaysia. Karena menurut mereka Malaysia ini cuma cari poin. Ya, orang kelasnya beda ya kan. Makanya 8 negara ini cuma memberikan ya udah Selandia Baru, Raja Oseania aja lawan Malaysia. Dan akhirnya terpongkeng lah Malaysia 4-0. Lawan si Selandia Baru saja dia kalah 4-0, apalagi kalau lawan Indonesia ya. Tapi ini sini bukan meremehkan Malaysia, tapi memang kalau kita lihat Malaysia sekarang belum ada di level yang seharusnya Malaysia ini. Mereka tawar bertanding sama Selandia Baru tapi harus dicukur habis 4-0 mereka ini. Kan? Nah, niat Malaysia sebenarnya seandainya mereka menang lawan Selandia Baru ya, terus nanti ya November mereka bakalan mau melawan India. Kalau menang juga lawan India, itu rank FIFA-nya bakal mengejar Indonesia. Tapi lawan Selandia Baru aja udah babak belur begini ya kan. Itu apalagi lawan India kan? Lari 10 km ya kan. Tapi lari 100 meter aja dia udah ngos-ngosan loh. Kayak mana mau 10 kilo? Niat hati Malaysia mau ngejar rank FIFA Indonesia. Ya lawan Selandia Baru ya aja ya, yang kelasnya di bawah Australia jauh, udah kayak gini loh. Jadi jangan samakan level kalian ya sama kami ya Malaysia ya. Indonesia itu King ASEAN. Salah. Ya betul, Indonesia sekarang King ASEAN. Bahkan kemarin Vietnam pun lawan India kalau tidak salah atau apa itu imbang. Kalau bukan imbang kalah itu kalau tidak salah. Bukan tidak menang Vietnam itu. Padahal dulu Vietnam ya kita lihat sepak bola mereka itu setiap kali bertanding dengan negara lain pasti mereka menang itu. Tapi kemarin lawan India kalau saya tidak salah ya, itu mereka imbang. Nah, sekarang Malaysia lawan Selandia Baru pun dicukur habis 4-0. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan kelas antara ya Indonesia, Malaysia, Vietnam, di mana Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3 ini salah satu tim di grup C yang belum pernah terkalahkan. Ya, imbang terus 3 kali, teman-teman. Padahal sebenarnya di pertandingan terakhir kemarin, pertandingan ketiga itu kita bisa curi 3 poin, tapi sayangnya kita dicurangi sama wasit itu, teman-teman. Kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas ketika di ujung kita kecolongan. Saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan, ya kita protes. Ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding, ya, langsung. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua AFC, mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan. Ya, harus betul. Fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Saya kirim surat ke Presiden Salman AFC untuk ya kembali treat fair. Ya, saya pikir bagus sih yang dibuat sama Pak Erick Thohir, melayangkan nota protes ke AFC maupun ke FIFA ya. Tetapi ya kalau kita lihat kembali siapa sih pemimpinnya AFC ini, siapa presiden AFC ini, saya pikir ya agak sedikit pesimis ya. Pasti beritanya negatif, tapi tidak apa-apa, setidaknya Pak Erick Thohir sudah melakukan hal yang positif. Daripada berdiam diri ya, kita semakin diinjak-injak oleh oknum-oknum ini, teman-teman. Jadi lebih baik ya seperti yang Pak Erick buat, lapor saja. Mau ditanggapi atau tidak ditanggapi, mau direspon ataupun tidak, ya itu urusan belakangan. Intinya kita sudah melaporkan, dan kita tidak mau harga diri bangsa kita diinjak-injak, dipermainkan seperti seorang anak kecil oleh bangsa-bangsa sesungguhnya mereka ini, teman-teman. Oleh bukan bangsa sih, tapi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti mereka. Jadi ya lebih bagus kita lapor daripada kita berdiam diri sama sekali, teman-teman. Haha, mampus Bahrain, akun media sosialnya dan juga sistem federasinya bahkan kena serangan cyber. Mampus nggak? Mampus, makanya jangan curang kau.
loh, macam-macam dengan Indonesia. Anda macam-macam, nggak tahu di sini banyak ahlinya ya soal begituan. Mau macam-macam Anda. Hanya jangan coba berani-berani mengusik, bermain curang dan zolim terhadap Indonesia. Maka kalian akan mendapatkan balasannya. Walaupun di sepak bola kalian dilindungi karena presiden AFC itu dari negara kalian, tetapi dari sosial, dari di luar sepak bola, supporter timnas Indonesia akan terus meneror kalian. Bahkan nanti siap-siap kalau kalian away ke Indonesia, udah siap itu mobil Barakuda. Kalau enggak mah selesai kalian. Jadi memang the power of netizen Indonesia ini sangat-sangat gila, sangat-sangat fantastis sekali, di mana di berbagai wilayah itu di Bahrain itu ditandai dengan nama apa? Nama AFC Mafia. Jadi itu di Google Maps-nya mereka itu sudah di tagging sama orang-orang Indonesia. Itu AFC Mafia. Jadi kalau sampai mereka macam-macam, kalau mereka mau berani coba-coba dengan timnas Indonesia, akhirnya seperti ini, akibatnya seperti ini, bahwa mereka secara sepak bola sudah selesai ya teman-teman. Pertandingannya kita anggap oke, kita terima hasilnya. Tetapi ya bagaimana mereka mendapatkan hasil itu yang membuat kita semua warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu kecewa dengan AFC Bahrain. Bahkan mungkin ya kita lebih kecewa ke ya FIFA yang mungkin tidak ada respon sampai saat ini dengan laporan Indonesia itu. Menyala timnas Indonesia dapat satu lagi pemain antarabangsa. 2 hari lalu media sosial meletup apabila Kevin Dix dilihat tiba di Jakarta. Dan baru beberapa jam yang lalu dia Bagaimana bang? Malaysia dibandai 4-0 itu. Salaman dengan Erick Thohir. Jadi Shin Taeyong akhirnya mendapat 4 pemain yang dia idamkan sejak sekian lama, iaitu Miss Hilgers, Sandy Walsh, Jordi Ahmad dan kini Kevin Dix. Ini semua adalah jasa Erick Thohir. Memang cepat dan cekap buat kerja. Respect. Sangat suka bagi negara jiran untuk mengejar Garuda sekarang. Apa benda ni weh? Bagi rakan-rakan yang tidak mengenali Kevin Dix, dia mempunyai banyak pengalaman bermain di Eropah untuk FC Copenhagen. Dia menentang banyak pasukan yang kuat termasuk perlawanan Champions League musim lalu di mana Copenhagen menewaskan Manchester United. Pemain berusia 28 tahun ini mempunyai darah Indonesia daripada ibunya yang berasal dari Maluku. Kevin Dix boleh bermain di posisi bek tengah dan bek kanan. Pengalaman dia akan menambahkan lagi kekuatan skuad Garuda. Tetapi persoalannya, adakah timnas Indonesia benar-benar memerlukan seorang lagi pemain pertahanan? Pendapat abang, Garuda lebih memerlukan playmaker di bahagian tengah seperti Tom Hay untuk membantu serangan. Apakah Ya betul-betul, kita lebih butuh pemain depan sih, dari pemain tengah sampai pemain depan penyerang. Tetapi kembali lagi bahwa mungkin ini adalah satu kebutuhan untuk timnas Indonesia, makanya Kevin Dix yang didatangkan terlebih dahulu, yang dipercepat prosesnya begitu teman-teman. Tetapi tidak apa-apa, karena di belakang kita punya 3 pemain yang luar biasa. Yang satunya bermain di Europa League, yang satunya bermain di Champions League, dan yang satunya lagi bermain di Liga Italia itu teman-teman. Ada J.I.C., Miss Hilgers dan Kevin Dix. Di sini kita lihat kualitas pemain belakang kita sampai ke kiper, ya khusus belakang ya, dari kiper sampai ke posisi back itu sudah sangat mumpuni. Saya pikir di sini ke depannya ya semoga dari Pak Erick Thohir itu bisa memperhatikan lagi posisi playmaker dan juga posisi penyerang. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan transisi dari bertahan ke menyerang itu ya bisa berjalan dengan baik begitu. Karena selama ini kita lihat ketika kita melakukan transisi bertahan ke menyerang atau menyerang ke bertahan itu agak sedikit susah teman-teman, karena tidak ada penghubung. Ya kalau kita hanya mengharapkan Nathan Joaun dan si Tom Hai itu agak susah. Jadi ya semoga di kemudian hari ada datang pemain-pemain yang ya setara lah dengan Tom Hai atau lebih di atasnya Tom Hai seperti Jero Ritual. Karena kita berharap Jero Ritual itu yang datang, tetapi ya Kevin Dix rupanya yang menjadi ya surprise-nya yang datang tuh. Kemarahan netizen memuncak, situs dan akun PSSI Bahrain kena ratas hacker. Mampus kau. Sudah 3 hari 3 malam netizen Indonesia terus-menerus meneror Bahrain di media sosial. Jangan pernah berhenti guys, lapis terus. Sakit hati kita nih dibuat sama mereka, gasah terus. Netizen Indo namanya jika tidak bertindak. Puncaknya kini PSSI-nya Bahrain mengakui situs dan akun media sosial mereka terkena serangan hacker. Siapa lagi yang retas kalau bukan hacker Indonesia? Tidak hanya akun PSSI-nya Bahrain yang ditarget, akun pemain, pelatih, hingga karyawannya juga diserang netizen. Lebih gilanya, tempat-tempat di Bahrain di Google Maps diubah namanya jadi Bahrain AFC Mafia oleh netizen Indonesia. AFC Bahrain Mafia, International Diving Study Center Bahrain AFC.
Bahrain AFC mafia, gila sih. Pak Arya Sinulinga bikin mati kutu Bung Anton Sanjoyo. Ya, orang yang kepalanya mirip sama wasit Ahmed Al-Kaf ini ya, itu dipermalukan sama Pak Arya. Ya, ini Anton Sanjoyo ini kan selalu mengkritik PSSI ya kan, mengkritik PSSI dari segala hal. Nah, ini terjadi di salah satu acara TV iNews ya. Dalam acara TV ini ya, Pak Arya menantang Bung Anton Sanjoyo untuk menunjukkan jadwal liga ya sebelum Pak Erick Thohir, apakah ada yang tepat waktu. Ini orang nggak berani jawab. Ketika disuruh mengakui kalau Liga 1 zaman Pak Erick itu enggak molor jadwalnya, ini orang nggak mau ngomong. Emang dasarnya ini batu ya. Kita cek zaman sebelum Pak Erick Thohir, apakah liga itu jadwalnya karet atau enggak. Ini Liga 1 2010 zaman Pak Nurdin Halid. Coba lihat beritanya, diundur. Ini jadwal Liga 1 zamannya Pak Johar Arifin 2012 ya, diundur. Ini jadwal Liga 1 zamannya Pak Lanyala Martaliti 2015, diundur. Ini jadwal Liga 1 zamannya Pak Edi Ramayadi 2017. Jadwalnya berubah-ubah, berganti-ganti. Dan ini jadwal Liga 1 tahun 2019 zamannya Pak Iwan Bule, diundur juga. Jadi Pak Arya Sinulinga udah bener ya. Ya, musim ini kan Liga 1 itu nggak bisa diundur. Bahkan Persib aja yang ngancam PSSI ya, supaya untuk ngalah di AFC, supaya minta liga itu diganti jadwalnya, PSSI kan nggak mau. Artinya PSSI itu konsisten ya, konsisten. Betul kata Pak Arya, Pak Erick. Tapi Bung Anton Sanjoyo ini nggak mau mengakui ya, karena dia memang pengkritik PSSI. Mari kita dukung Liga Indonesia untuk selalu maju. Salam. Ya betul, kita semoga kedepannya sepak bola Indonesia bukan hanya timnas, tetapi sampai ke Liga 1, Liga 2, bahkan yang liga paling rendah pun itu dibenahi sama PSSI. Jadi saya pikir sekarang ya ada perubahan lah di bawahnya Pak Erick Thohir, di mana dulu ya kita, ini yang paling mencolok ya teman-teman yang saya sebutkan di sini. Yang kalau teman-teman tahu yang lain silakan tulis di kolom komentar ya. Yang paling mencolok di sini di Liga 1 ya, itu dulunya itu belum ada yang namanya video asisten referee teman-teman atau VAR. Tapi sekarang di zamannya Pak Erick Thohir Liga 1 itu sudah ada yang namanya VAR. Jadi saya pikir inilah salah satu bentuk kemajuan di sepak bola kita Indonesia, khususnya di Liga 1. Walaupun belum sempurna tidak apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu saya pikir ini akan menjadi sempurna. Mungkin sekarang belum 100% sempurna, tetapi ya kita lihat terus berkembang dan akhirnya suatu saat mungkin akan bisa jadi sempurna, dan mungkin ya tidak menutup kemungkinan liga kita akan menjadi liga yang paling bergengsi di Asia teman-teman. Jadi sekarang sudah ada salah satu bukti ya. Kalau teman-teman punya bukti yang lain silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya pikir yang paling mencolok itu Liga Indonesia punya VAR loh sekarang. Dan setelah after review pun itu, kalau saya tidak salah nonton, itu ada salah satu video di mana wasitnya itu memberikan after reviewnya itu pakai bicara begitu. Jadi semua orang itu transparan, bisa dengar, bisa mengetahui hasil reviewnya dia di layar monitor begitu. Nah, ini yang kita butuhkan, bahwa ada transparansi dalam satu pertandingan supaya tidak ada ruang bagi mafia yang mau mencoba untuk mengusik sepak bola Indonesia. Nah, ini keren yang harus kita dukung. Cara-cara seperti ini yang luar biasa, keren ini harus kita dukung ini. Jadi memang karena sakit hati dengan wasit, dengan ya, hasil yang kita dapat di Bahrain baru-baru itu, sampai-sampai netizen Indonesia membuat nama-nama tempat di Bahrain itu menjadi AFC Mafia. Nah, ini salah satu bentuk protes dari warga Indonesia, dari masyarakat Indonesia yang tidak terima dengan hasil imbang yang diraih oleh timnas Indonesia waktu lawan Bahrain, di mana kita dicurangi habis-habisan. Sebenarnya ya kita lihat Bahrain ini tidak terlalu bagus waktu itu, cuma mereka seperti Berbi disenggol sedikit jatuh, di tackle ya tidak seberapa pun tackle-annya itu mereka guling-guling, ya kan. Nah, kemudian ya, sampai akhirnya kita dapat musibah, ya saya bilang musibah teman-teman, di mana wasit itu memberikan perpanjangan waktu sampai dengan 99 menit ya, walaupun ya di dalam aturannya FIFA itu ada aturan yang mengatakan bahwa wasit itu punya hak prerogatif ya, sendiri untuk menambahkan waktu permainan begitu. Tetapi kalau kita lihat waktu normalnya pertandingan 45 menit babak kedua ditambah dengan added time, itu saya pikir tidak ada sesuatu hal yang membuang-buang waktu ya. Selebrasi, kemudian ada yang cedera, itu pun tidak terlalu banyak. Nah, sebenarnya 1 atau 2 menit ya itu sudah masuk akal teman-teman. Kita ya bisa terima lah dengan pikiran dan akal sehatnya kita. Tapi sampai 3 menit saya pikir itu sangat keterlaluan sekali. Nah, akhirnya kita lihat disitulah
mereka bisa menyamakan kedudukan dan kita meraih hasil imbang yang seharusnya kita berada di posisi kedua sampai dengan saat ini. Tetapi ya kita kembali lagi ke posisi 5 dan ya kita cuma beda 1 poin teman-teman dengan Bahrain, dengan Australia dan Arab Saudi. Jadi saya pikir kesempatan kita masih terlalu besar teman-teman. Ya, walaupun kita ada di peringkat 5 tetapi kesempatan kita masih terlalu besar karena kita cuma beda 1 poin dengan 3 negara ini. Jadi kita masih punya kesempatan untuk berada di babak berikutnya, di babak playoff dan bisa lolos langsung teman-teman. Karena kita tidak bisa rebut posisi 1 ya teman-teman. Agak sedikit mustahil. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tempat di posisi 1 itu milik Jepang. Karena Jepang ini belum pernah terkalahkan dari 3 kali pertandingan teman-teman. Jadi agak sulit untuk menggeser Jepang. Tetapi kita masih punya kesempatan untuk berada di posisi 3 atau di posisi 2. Jadi inilah tempatnya Indonesia ada di situ teman-teman. Seharusnya kita sudah ada di situ saat ini, tetapi kita kemenangan itu dirampok, posisi itu dirampok oleh Bahrain dengan cara-cara yang licik, kotor dan menjijikan. Tetapi fakta mengejutkannya mereka itu ketika memposting di akun media sosial resmi mereka, gol terakhir mereka itu ditulis 90 tambah 6 bukan 90 tambah 9. Itulah bentuk tidak tahu malunya Bahrain yang membuat masyarakat Indonesia semakin marah dan menyerang akun IG mereka. Ya, ofisial dari Bahrain itu diserang sama netizen Indonesia teman-teman. Kemudian tempat-tempat di Bahrain itu diganti dengan AFC Mafia Bahrain segala macam. Kemudian diserang oleh cyber. Jadi kalau sudah seperti ini itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia sangat kecewa dan tidak terima. Dan sampai saat ini mungkin masih terngiang-ngiang di kepala kita hasil imbang yang didapat oleh timnas Indonesia dengan cara-cara kotornya mereka teman-teman. Bukan persoalan hasilnya, tetapi cara mereka mendapatkan hasil itu yang membuat masyarakat Indonesia sakit hati. Saya kira seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia. So langsung, jadi ya seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.